Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI, Letjen TNI Yudi Abrimantio, mundur dari jabatannya. Langkah ini merupakan pertanggungjawaban atas tindakan oknum BAIS yang melakukan penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus. Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen Aulia Dwi Nasrullah mengatakan, penyerahan jabatan telah dilakukan pada hari Rabu kemarin. Keputusan ini diambil usai TNI menggelar rapat bersama Kementerian Pertahanan untuk membahas revitalisasi internal TNI. TNI menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum serta menjaga kehormatan institusi negara, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Aulia menegaskan TNI tidak akan menoleransi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh prajurit. Penindakan bakal dilakukan tanpa pandang bulu sesuai dengan hukum yang berlaku. Terhadap prajurit TNI yang melakukan pelanggaran hukum atau tindak pidana, TNI menyatakan tidak memberikan toleransi dan akan menindak secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku, baik melalui peradilan militer, penjatuhan hukuman disiplin berupa penahanan dan pemberhentian dari jabatan maupun pemberhentian dengan tidak hormat dari dinas prajuritan. Aulia melanjutkan TNI terus melakukan pembenahan melalui pengawasan internal, peningkatan kualitas kepemimpinan di setiap level komando, serta penanaman nilai disiplin dan integritas kepada seluruh prajurit. Dari Jakarta, Joko Puji, jurnalis NTV melaporkan. Pemirsa, Panglima TNI resmi mencopot Kepala Badan Intelijen Strategis atau BAIS buntut penyiraman air keras yang menimpa aktivis Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, Andri Yunus. Pertanyaan yang muncul kemudian, apakah pencopotan Kepala BAIS sudah cukup sebagai penebus keadilan atau sekadar formalitas untuk meredam kemarahan publik? Selain itu, apakah peradilannya bisa digelar di pengadilan umum atau pengadilan biasa? Kita bahas bersama para narasumber yang sudah tersambung melalui Zoom sore ini. Dari Bandung, Jawa Barat, nanti akan menyusul ada Kepala Badan Intelijen Strategis BAIS TNI periode 2011-2013, Laksamana Muda Purnawirawan Soleman B. Ponto, dan juga narasumber selanjutnya aktivis hak asasi manusia yang juga pendiri Lokataru Foundation, Haris Azhar. Pak Ponto nanti akan menyusul, Mas Haris. Saya langsung ke Anda. Ya. Baik, Pak Ponto, saya langsung ke Anda, seberapa lazim sebenarnya pencopotan jabatan setingkat Kabais dilakukan secara mendadak akibat tindakan prajurit di lapangan? Apakah ini Anda melihat sebagai murni tanggung jawab moral sebagai Kepala BAIS atau ada indikasi kegagalan sistemik? Iya, kalau saya melihat ini kita hargai ini tanggung jawab moral karena anak buahnya sudah melaksanakan hal seperti itu. Makanya tanggung jawab moral, apakah ini mengundurkan diri ataukah ini memang hasil wanjakti, saya nggak tahu. Tapi ya kita hargai ini sebagai tanggung jawab moral. Baru sampai di situ saja, begitu. Baik, diksi yang digunakan adalah serahkan jabatan. Apakah ini memang diksi yang umum dipakai seorang Pati misalnya untuk mundur dari jabatannya? Atau ini sebenarnya garis komando, dicopot dari jabatannya? Memang itulah buah si malakama bagi BAIS sekarang. Karena BAIS sekarang itu bintang 3, sehingga harus dicari orang yang sudah bintang 3. Masalahnya kalau bintang 3 asal bintang 3 itu sulit cari orang intel yang bintang 3. Sehingga bisa dapatnya bintang 3 tapi tidak intel. Repot lagi. Itu akibatnya bintang 3 di BAIS. Itu salah satu masalah gitu. Oke, apakah itu sebabnya sampai sekarang Kapuspen juga belum mengumumkan sebagai pengganti Letnan TNI Yudi Abrimantio sebagai Kepala BAIS? Betul, karena sulit. Kalau Kepala BAIS itu kan kompetensinya harus kompetensi intel. Padahal bintang 3 kompetensi intel itu tidak banyak. Lah kalau asal taruh juga nggak ada masalah, malah bikin masalah baru. Oke. Itu Tadi di awal jika Anda mengatakan bahwa ini merupakan sebuah tanggung jawab moral begitu, apakah juga termasuk ada indikasi kegagalan sistemik, Pak, sebelumnya di BAIS? Iyalah, jangan lihat begitu jadi itu tidak hanya moral, nanti harus ada tanggung jawab hukum, ada tanggung jawab profesi, segala macam kan masih banyak. Jadi itu kegagalan yang di depan mata bagi intelijen itu. Oke, Mas Haris, ada yang ingin Anda tambahkan? Apakah ini benar-benar sebuah bentuk tanggung jawab moral, tanggung jawab sosial sebagai Kepala BAIS, atau sebenarnya ini manuver untuk meredam kritik publik saja kepada BAIS?
Saya kalau tanggung jawab moral saya tidak paham juga ya. Moral seperti apa yang mau dijadikan cermin untuk mempertanggungjawabkan dirinya. Kalau moral sebagai pimpinan karena prajuritnya telah Karena menurut berlaku, saya begini, sebentar. Karena menurut saya ada kejahatan yang buruk sekali, yang cukup jahat, yang sangat bengis, yang dipraktekkan kepada orang yang menurut saya sungguh mulia, Ya. Andri Yunus. Nah, jadi layaknya harusnya diungkap. Yang harus dilakukan oleh TNI adalah sebagai institusi, dia harus menyatakan support kepada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri. Nah, kenapa saya bilang Polri? Karena sementara ini, sejauh ini yang sudah banyak diskusinya ya dalam 10 hari terakhir ini. Saya pikir yang sudah bekerja dengan satu terapan proses penyelidikan dan penyidikan sudah dilakukan oleh polisi. Terlepas dari soal kelemahan di polisi, terlepas dari soal ketegangan antara polisi dan TNI juga. Tapi saya pikir yang otoritatif menurut KUHAP yang baru ini juga cukup detail ya. Itu yang melakukan itu adalah polisi. Nah, jadi sebenarnya TNI harusnya ada di sana. Terlepas soal bahwa kemudian Kabais, Kepala Badan Intelijen Strategis, mengundurkan diri, dia harus menjelaskan. Ketika dia bilang ini bagian dari pertanggungjawaban moral itu disusun dari fakta-fakta yang mana? Gitu. Jadi atas peristiwa tidak bermoral yang mana? Oke. Ceritanya bagaimana itu peristiwa yang tidak bermoral itu? Kalau dia bilang karena ada penyiraman air keras kepada warga sipil bernama Andri yang bekerja melakukan advokasi hak asasi manusia dan lain-lain, maka harus dijelaskan dia bertanggung jawab secara moral terhadap para pelaku yang mana? Yang katanya 4 orang, namanya siapa, orangnya yang mana, statusnya seperti apa, itu harus dijelaskan lebih dahulu. Kan kita nggak mungkin datang menghadirkan ke meja makan, inilah pertanggungjawaban, menu pertanggungjawaban saya. Tapi piringnya kosong. Hanya dibumbui oleh statement bahwa ini pertanggungjawaban moral, menyerahkan jabatan. Nggak bisa kayak begitu. Nah, pertanggungjawaban moral itu dalam hak asasi manusia itu dia melekat dengan permintaan maaf yang dilengkapi oleh fakta, dilengkapi oleh proses hukum, ya kan, dilengkapi oleh jaminan perlindungan dan keamanan, lalu juga jaminan pemenuhan haknya korban. Itu yang tidak terlihat hari ini. Ada upaya dari pihak TNI untuk mengambil kasus ini, lalu kemudian kelihatan bahwa banyak yang tidak sesuai standar fair trial atau standar tentang bagaimana sebuah proses hukum itu harusnya dijalankan. Itu nggak kelihatan sampai hari ini. Tiba-tiba mau mundur, saya pikir tidak seperti itu. Jadi sebetulnya kalaupun dia mundur, maka dia juga harus menjadi target dari pemeriksaan. Nah, ini sebenarnya kode bahwa dia ini, Kabais ini punya rentetan kepada pelaku lapangan. Nah, berarti ini harus diungkap oleh polisi. Kalau TNI ingin melakukan penyelidikan dan penyidikan, ya itu boleh-boleh saja untuk kepentingan internal TNI. Tetapi ini juga ada lagi ranah lain. Kalau berdasarkan undang-undang intelijen, ya itu ada juga 2 kategori pengawasan. Pengawasan internal di dunia intelijen, di institusi intelijen, dan juga pengawasan eksternal. Pengawasan eksternal itu ada di DPR, di Komisi 1. Mestinya mereka juga sudah membuat tim itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini. Jadi saya ingin menempatkan mundurnya Kabais ini sebagai sebuah indikator kuat bahwa ini adalah peristiwa yang sangat sistematis, sangat terstruktur, dan sangat terkomando. Nah, jadi ini yang harus diungkap. Baik.
Mas Haris, jika tadi Anda mempertanyakan apa itu sebagai bentuk pertanggungjawaban moral ataupun sosial sebagai kepala BAIS begitu ya, apakah kemudian kesimpulannya adalah Anda melihat bahwa dicopotnya kepala BAIS ini sebagai manuver untuk meredam saja kemarahan publik saat ini? Saya melihat atau menduga kuat ini kesalah tingkahan ya. Ini ekspresi saya untuk melihat situasi. Pertama misalnya ya, bagaimana TNI itu melakukan press conference yang bersamaan dengan Polda Metro waktu itu. Yang kedua yang disampaikan itu berbeda dengan yang ditemukan oleh polisi yang sudah melakukan serangkaian metodologi pengungkapan fakta. Nah, yang ketiga saya melihat dengan segala hormat pada Pak Kapuspen ya, ya dia itu tanggung jawabnya dia harus ngomong ke publik. Tapi selalu pakai diksi kami akan profesional. Bentuk profesionalnya apa? Ya kan kemarin preskon yang ketiga yang sejauh yang saya ikuti ya, Pak Kapuspen selama ini baru 2 kali, lalu pimpinan dari Puspom juga bicara. Itu mohon maaf yang ketiga bahkan saya mau bilang itu isinya cuma menyatakan bahwa ini Kabais mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban. Ya dia harus menyampaikan saja tapi dia gagal menyampaikan secara substansi alur yang masuk akal itu seperti apa pengungkapan kasus ini. Nah itu yang tidak terjadi. Itu Mbak. Perbedaan narasi Mas Haris, kalau tadi ada menyinggung soal pernyataan TNI, pernyataan polisi, bahkan polisi di awal kan hanya menyebut 2 orang ya suspek, kemudian sekarang berkembang menjadi lebih dari 6 orang, sementara TNI tetap pada 4 orang. Ya, kalau kita ikutin pernyataan dari Pak Dirkrim ya, itu sebetulnya 4 orang, tapi saya sebetulnya kalau lihat ceritanya ada 5 orang. Tapi juga investigasi dari teman-teman sebenarnya ini ditemukan ya adanya rangkaian ke atas secara struktural operasi ini, bahkan sudah bisa diidentifikasi laporannya mereka ke jabatan dan pangkat seperti apa, ke bidang apa di dalam BAIS, apa itu sebetulnya Pak Ponto, deputi apa direktorat ya, itu juga udah ketahuan. Lalu lokasi-lokasi pusat operasinya di mana itu juga sudah ada. Jadi saya pikir ini lebih dari 4 atau lebih dari 5 yang disebutkan polisi masih baik lah menurut saya ya. Menyebutkan hanya orang yang warawiri nggak pakai helm di beberapa ruas jalan. Nah dari situ aja polisi sebenarnya udah bisa lakukan tilang dulu ya, bisa kirim surat tilang dulu lah ke kantor BAIS tuh bisa kirim surat tilang. Atau diumumkan wajah-wajahnya. Ya, dan ini strukturnya sudah kelihatan, makanya muncul ini ketidaklogisan respon yang sebetulnya ini ada alur ceritanya Kabais ngundurin diri. Saya menduga memang secara politik yang tidak terpublikasi, memang ada kekagetan di presiden, ada kemarahan di presiden terhadap peristiwa ini gitu. Jadi itulah mungkin dampaknya sampai sebegitu cepatnya Kabais diminta mengundurkan diri, entah dia diminta, entah dia diancam atau seperti apa. Tapi ini kode keras, ya ini kode keras bahwa secara politik di istana ada kemarahan. Yang kedua dari sisi kasus ini kode keras bahwa ini nggak semata-mata pelaku lapangan anak-anak nakal, bukan. Ini ada kaitannya dengan struktur-struktur demokrasi. Dan ini kelihatan betul orang-orang itu kalau kayak saya memberanikan diri melihatnya, ini bukan orang yang warawiri di Jakarta. Jadi memang ini satu rangkaian perencanaan untuk membunuh Adri Yunusi. Oke. Jadi saya ke Pak Ponto. Pak Ponto, ada spekulasi yang bilang begini, bahwa peristiwa atau kepala BAIS yang dicopot atau mundur yang secara diplomatis mengatakan menyerahkan jabatan, Anda melihat ini adalah sebagai bentuk pengorbanan atau menjadi kambing hitam? Tahu apakah memang mundur hasil keputusan Wanjakti? Kan tidak tahu juga mana ini yang benar. Nanti kalau sudah lihat di dalam surat perintah
keputusan itu baru ada atas permintaan sendiri, atas tuan jakti atau apa. Nggak tahu, ini yang dimunculkan keluarkan itu berita terbuka begitu aja, tapi isinya sebenarnya seperti apa juga kan nggak ngerti juga. Yang benar yang mana nih? Oke. Kita tidak lagi menjabat Kabais, itu aja tahunya. Tapi apakah karena mundur sendiri? Baik, yang jelas diksi yang digunakan keterangan resmi dari Kapus Pen TNI yang dipakai adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban hari ini telah dilaksanakan penyerahan jabatan Kepala Bais. Saya ke Mas Haris sambil memperbaiki komunikasi dengan Pak Ponto sinyalnya. Iya. Mas Haris, tadi Anda menyebut bahwa ada kemarahan istana begitu ya, ada kemarahan presiden. Tapi kalau presiden semarah itu dan se-eager itu untuk menyelesaikan kasus ini, siapa pelaku di balik atau aktor intelektual di balik penyiraman air keras ini? Kenapa tidak langsung dibentuk misalnya tim mencari fakta seperti dulu kasus Munir misalnya? Ya itu dia, saya kan nggak sarapan pagi sama Presiden Prabowo, jadi saya juga nggak tahu kenapa tidak dibentuk. Tapi menurut saya, maksud saya dengan mundurnya Kabais, mundurnya secara personal atau diminta mundur atau diberhentikan, jabatan Kabais itu tidak mungkin diberikan kepada seseorang tanpa persetujuan presiden. Ya. Gitu. Ya kan, bisa ditanya ke Pak Ponto. Nah, itu satu hal. Mundurnya pun juga pasti atas persetujuan presiden. Ya. Nah, apa situasi non kekerasan terhadap Andri Yunus yang membuat Kabais dicopot? Kan tidak ada. Logik berpikirnya seperti itu, ya kan? Nah, jadi ini saya menduga kuat diminta mundurnya itu karena ada peristiwa Andri Yunus, dan saya pikir presiden sudah tahu. He knows at the first hand lah ya. Oke. Jadi dari tangan pertama dia sudah tahu situasi ini. Nah, jadi pertanyaan Mbak betul tuh, apakah bentuk, saya nggak tahu. Cuma kalau yang kita lihat kan dia kasih kode, dia panggil Kapolri lebih dari minggu lalu, dia perintahkan Kapolri untuk diusut tuntas, bahkan dia menyebutkan ketika wawancara dengan Najwa Shihab ya, bersama beberapa teman tokoh-tokoh di Hambalang itu, dia bilang ini peristiwa terorisme. Ini kan juga meskipun bersayap ya, tapi ini kan sumringah juga nih Densus 88. Apakah ini masuk kategori terorisme yang bisa ditangani? Artinya mungkin presiden belum sampai pada satu titik menyebutkan ada tim khusus. Tapi kalau saya sih mendesak presiden segeralah untuk bikin tim pencari fakta yang dapat power khusus dari presiden untuk menunjukkan bahwa presiden jengah, marah, dan tidak bisa mentolerir peristiwa ini. Dan ini mengganggu stabilitas politik, apalagi kita ini ekonomi lagi tidak baik, ya kan, lalu situasi dunia juga tidak baik. Jangan sampai situasi ini menambah berkontribusi patungan pada kekecewaan publik terhadap pemerintah secara umum. Dan apa yang terjadi terhadap Andri Yunus itu bisa terjadi kepada kita semua, Mas Haris, bukan hanya kepada aktivis, bukan hanya kepada Anda dan rekan-rekan. Betul, ini kan ancaman. Bahkan setelah kasus Andri Yunus, Ketua HMI Jawa Barat ketika dialog membicarakan soal peristiwa Andri Yunus sebagai bagian dari diskursus publik, dia juga dapat teror. Dia juga dapat teror tuh si Mbak siapa itu dari Jawa Barat, HMI Jawa Barat. Dia juga dapat teror. Artinya praktek intimidatif, praktek kekerasan, persekusi terhadap aktor-aktor atau aktris-aktris demokrasi ini masih berlangsung. Dan saya pikir ini harus ditertibkan secara terbuka, secara tegas, secara rasional. Jangan tiba-tiba meletup sendiri dengan versinya masing-masing.
bilang udah nahan pelakunya, tapi nggak tahu prosesnya seperti apa, tiba-tiba ditahan atas dasar apa, Ya. ditahannya di mana, apakah itu di tempat yang sah sebagai penahanan, siapa pelakunya, dibebankan dia kejahatan atas peristiwa yang mana, tiba-tiba komandannya nomor satunya di Bais mengundurkan Dicopot. diri. Ini Ya. salah bim aja semua ini. Oke. Ya. Oke. Pak Ponto, tadi Mas Haris menyebut atau mengusulkan untuk dibentuk tim pencari fakta. Perlukah sampai dibentuk tim pencari fakta, Pak Ponto? Iyalah, perlulah. Harus Perlulah. dicari sampai ketemu itu. Pak Ponto masuklah. Siapa saja? Itu yang akan saya tanyakan berikutnya. Siapa saja yang Jadi memang ini harus dicari karena saya juga malu. Saya malu sama Haris itu. Tanya Haris itu. Bagaimana hubungan kita dia ke kantor sama saya itu. Jadi kalau lihat sekarang itu malu. Pak Ponto ini S3-nya nulis tentang pelanggaran HAM berat. Itu, Jadi dia coba. ngerti betul soal hak asasi manusia ini Pak Ponto ini. Pak Ponto, tapi kalau misalnya kita bicara Mas Haris dan hubungan Anda ketika Mas Haris jadi koordinator kontras tahun 2010, 2016, Anda waktu itu 2013 terakhir masih menjabat kepala Bais. Tapi saat itu kan teror-teror yang terjadi dibandingkan masa lalu Anda sebagai kepala Bais dan sekarang itu lebih sporadis, Pak. Jurnalis juga kena, YouTuber, podcaster. Tanggung jawab Pak Ponto. Ya, pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kami akan putarkan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras Andri Yunus sebagai teror yang harus diusut hingga ke dalangnya. Presiden bahkan menjamin tidak ada perlakuan khusus, termasuk jika pelakunya adalah aparatur negara. Terorisme, iya kan? Tindakan biadab harus kita kejar, harus kita usut. Harus kita usut. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Siapa yang bayar? Ya jelas dong. Yang berseragam tidak akan dilindungi, tidak akan ada impunitas. Tidak akan. Bapak menjamin itu, Pak? Saya menjamin. Saya ingin menegakkan hukum. Saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Saya dipilih oleh rakyat untuk membela rakyat. Tapi kita waspada. Saya minta diusut benar sampai aktornya. Baik, kita lanjutkan dialog. Saya langsung lempar ke Mas Haris dan Pak Ponto. Apa yang kurang dari pernyataan Presiden tadi? Saya mulai dulu ke Pak Ponto. Ya, kita lihat aja itu mau dilaksanakan atau enggak. Iya kan? Taunya dari Itu mana, aja. Pak? Karena Lihatnya dari mana, Pak? Ya nanti apakah akan bisa terlaksana itu pengadilan terhadap pelaku. Itu aja. Oke. Pengadilan maksudnya pengadilan umum ya, Pak? Pengadilan pidana biasa ya? Nah, begini ya. Kita bicara dulu masalah sekarang itu hukum acara. Kita bicara aturan hukum dulu ya sekarang. Bahwa sekarang ini pelaku itu adalah militer, kemudian korban adalah sipil. Oke. Oke, nah hukum acara yang ada kalau koneksitas itu adalah pelaku militer bersama sipil, pelakunya bersama-sama. Itu kalau bisa koneksitas. Nah, tapi sekarang masalahnya itu ada di pelaku militer, korban sipil. Tapi saya usulkan, ini koneksitaskan saja. Nah, tapi ada masalah. Masalah itu di mana? Kalau misalkan antara Polri dan POM ini terjadi beda pendapat, contohnya, kalau Polri bilang, oh dia melanggar pasal 5. Polri, kemudian si militer bilang pasal 10. Ya. Nah, ini kalau begini siapa yang jadi penengah? Kalau di KUHP lama, itu ada di KUHP lama itu penengahnya itu adalah jaksa. Nah, di KUHP baru itu tidak ada. Makanya di situ saya usulkan untuk koneksitas ini dibuat perpu aja. Oke. Supaya harapan itu tadi bisa tercapai. Kalau tidak ada perpu, itu tidak akan jalan. Tentara itu akan bilang hukum acaranya begini. Ya Oke. udah. Oke. Artinya perpu kan presiden. Kan begitu. Ya silakan presiden bikin aja kalau memang beliau memang seperti dikatakan tadi,
tentunya akan mudah untuk membuatkan perpu karena itu urusan presiden. Oke, saya lempar dulu ke Mas Haris sebelum nanti kita ke pokok perkaranya. Mas Haris, apa yang kurang dari pernyataan presiden yang cukup tegas, tapi banyak kalangan yang menyampaikan bahwa sebenarnya ini cukup normatif saja gitu. Apakah Anda yakin bahwa presiden nantinya juga akan mendorong kasus ini akan diselesaikan di pengadilan umum karena ini bukan merupakan tindak pidana militer? Silakan Mas Haris. Kalau will-nya udah jelas. Sebenarnya presiden itu mau pakai kerangka yang ada. Tetapi karena memang ini, saya melihat handicap ketegangan antara polisi dan tentara ya. Artinya dalam soal polisi melakukan penegakan hukum terhadap kasus yang melibatkan tentara. Saran saya, karena presiden ini sibuk, dia bakal mau ke luar negeri lagi, katanya mau ke Jepang, mau ke Filipina dalam waktu dekat. Saran saya, daripada nanti dia justru kecewa, ada kemarahan publik lagi karena prosesnya tidak accountable. Lebih baik sebelum dia ketinggalan jauh, lebih baik dia segera mengeluarkan sebuah kepres putusan presiden untuk membentuk satu tim yang tugasnya mengawasi atau mendorong bagaimana kinerja kepolisian. Kenapa kepolisian? KUHAP yang baru itu penyidiknya itu polisi. Gitu. Nanti dari situ jika ditemukan langsung aja nih ya, bedanya KUHAP lama dan KUHAP baru. KUHAP yang lama koneksitas itu jika pelakunya ada sipil, ada tentara. Di KUHAP yang baru koneksitas jika pelakunya militer tapi kerugiannya ada di sipil. Kasus ini jelas kerugiannya di sipil. Ini bukan peristiwa yang terjadi di markasnya tentara. Bukan dalam sebuah peperangan antar tentara dengan pasukan mana tentara, bukan. Tapi ini aktivitas sipil yang diganggu oleh performa militer. Jadi menurut KUHAP yang baru ini ke koneksitas kalau mau pakai peradilan umum. Jadi nggak ada ruang untuk peradilan militer. Peradilan militer itu mau ngotot pakai peradilan militer itu kan cuma karena praktek aja. Nggak ada yang banyak melawan selama ini, cukup melawan, kuat melawan. Banyak kasus-kasus di tempat peradilan sipil yang apalagi yang sebelum KUHAP yang dibawa ujungnya ke peradilan militer. Oke, jadi kepres ya. Akan tetapi hari ini apalagi sudah ada kepres harusnya dibawa ke peradilan umum. Nah, jadi menurut saya perlu ada tim dari presiden kepres. Will-nya presiden saya apresiasi. Ya kan, pernyataan presiden kita apresiasi. Kalau di emoticon tuh ada tepuk tangan tuh, ya kan. Nah, tapi harus ditindaklanjuti. Will saja tidak cukup. Sebuah kebijakan publik harus ada konkretnya. Jadi evidence based policy. Evidence-nya sudah ada, will-nya sudah ada. Sekarang konkretnya seperti apa? Nah, itu yang penting. Mas Haris, apalagi nanti timnya presiden ketemu dengan tim DPR yang menurut Undang-Undang Intelijen bisa melakukan pengawasan eksternal. Ada Pak TB Hasanuddin di sana, ada, yang bor-bor saya nggak kenal. Nah, di sana ada Komisi 1, kerjalah bareng. Ini kenapa mesti rame-rame? Nggak apa-apa rame-rame supaya kita makin bener. Lihat kondisinya Andri hari ini. Teman-teman Kontras baru ngerilis 1-2 hari belakangan kondisinya. Dalam beberapa hari sudah berapa kali operasi. Kondisi matanya seperti apa. Dia harus isolasi. Ibu bapaknya aja lebaran harus ketemu bergantian. Nggak bisa sekaligus. Ada peristiwa keluarga yang broken. Karena ada praktek politik kekuasaan yang ceroboh, yang jahat. Jadi negara harus menunjukkan koreksinya secara maksimum karena dia gagal melindungi melindungi keluarga, melindungi kehangatan keluarga di Idul Fitri. Jahat betul ini begini. Jadi kita harus nunjukin, presiden harus nunjukin satu praktek yang baik. Itu. Sampai hari ini masih di HCU ya, Andri, Mas Haris? Masih. Bapaknya Andri kan juga pengen seperti Prabowo jalan kemana-mana sama si Didit. Didit sibuk rayain ulang tahun sama Megawati, ketemu ini, ketemu itu. Mas Haris, saya tidak ingin mendahului jika kasus ini tidak diserahkan ke pengadilan umum, tidak diserahkan ke pengadilan pidana biasa begitu. Impunitas. Menurut Anda, saya ingin bicara apa resiko jangka panjangnya bagi reformasi peradilan militer itu sendiri
termasuk juga hak asasi manusia. Kita tahu isu ini udah bukan konsumsi dalam negeri lagi, Mas Haris. Ini sudah dunia internasional sudah menyorot kasus ini. Ya, kalau ini nggak diselesaikan secara baik, tetap dibawa ke peradilan militer. Peradilan militer ini adalah proteksi kejahatan yang terinstitusional. Saya harus bilang seperti itu. Saya dulu ungkap kasus bersama sejumlah teman terhadap pendeta Zanambani yang di Papua. Juga dibawa ke peradilan militer. Ya, peristiwanya tertutup. Peristiwa Cebongan juga seperti itu. Ya. Dihukum pelaku-pelaku di lapangan. Kegagalan komandannya untuk mencegah tidak kelihatan di sana. Ada banyak contoh kasus-kasus soal peradilan militer ini dipakai sebagai sarana mengerdilkan upaya pengungkap kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terstruktur ya. Nah, dalam dunia hak asasi manusia ada satu prinsip namanya non-repetitions, ketidakberulangan. Apa sih syaratnya non-repetitions? Pelakunya dihukum, tapi yang paling utama faktanya diungkap. Siapa yang bisa mengungkap fakta hari ini? Apakah kita percaya pada peradilan militer bisa mengungkap? Saya nggak percaya, dan banyak teman nggak percaya, dan banyak kasus terbukti tidak bisa dijadikan rujukan untuk percaya pada sistem tersebut. Dan itu udah ada riset internasionalnya sudah ada di PBB 6 tahun mereka riset, terakhir dikonklusikan oleh Profesor Immanuel de Cox pada tahun 2006. Salah satu poinnya dalam prinsip-prinsip de Cox dikatakan bahwa peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM tidak boleh dibawa ke military tribunal, karena military tribunal tidak didedikasikan untuk publik, dia didedikasikan untuk internal correction. Jadi secara akademik sudah ada risetnya. Secara global, ini global pattern, pola yang terstruktur secara global untuk menutupi kejahatan. Jadi ini sarana impunitas. Impunitas itu singkatnya adalah ketika kejahatan tidak dihukum. Nah, jadi bagaimana supaya tidak terjadi pengulangan? Pelakunya dihukum. Instrumennya diperbaiki. Policy yang membuat kejahatan ini harus diperbaiki. Instrumen itu alat-alat kerjanya. Institusinya harus direform. Buat apa di dalam BAIS ada kedeputian soal counterintelligence misalnya? Melihat masyarakat sipil sebagai musuhnya. Doktrin ini mengikuti doktrin TNI seperti apa? Ada 3 hal kan dalam soal tentara ini. Doktrinnya, alutsistanya, ya kan? Apalagi itu Pak Ponto, saya lupa. Strateginya. Doktrin, strategi, dan alutsista. 3 hal ini. Ini harusnya ada dalam buku putih pertahanan. Apa kita punya buku putih pertahanan hari ini? Seperti apa di dalam buku putih pertahanan yang menyatakan bahwa orang sipil seperti Adri Yunus adalah musuh? Di bagian mana nih buku putih pertahanan itu? Sejauh yang saya tahu, buku putih pertahanan tidak pernah diperbaiki sejak zaman SBY. Betul nggak Pak Ponto? Pak Ponto? Yes. Lah aku sudah pensiun habis SBY, jadi udah nggak tahu. Saya belum dapat lagi buku putih pertahanan itu. Mas Haris, itu kan kelihatan sebetulnya ancaman kita apa. Nah, BAIS bagian dari instrumen TNI, TNI sebagai instrumen utama dari pertahanan negara, dia harusnya melengkapi diri ke sana. Mas Haris, tadi Anda juga bilang ketua HMI baru diteror juga ya. Ini apakah Anda melihat bahwa pola-pola serangan sistematis terhadap aktivis, terhadap mereka yang kritis bersuara dengan melibatkan instrumen intelijen dalam kasus-kasus teror terjadi saat ini? Iya, bukan saat ini, dari zaman Jokowi banyak. Nggak ada yang koreksi itu. Dan ini juga momentum buat Prabowo memutus rangkaian praktek itu. Nggak cuma sekedar membongkar dalam kasus terhadap Andri Yunus, tapi juga banyak. Sebelum Andri Yunus ini kan banyak. Ke Shirley ya, influencer. Lalu ke DJ Doni. Lalu Iqbal Damanik, salah satu direktur atau manajer di Greenpeace Indonesia. Ada banyak peristiwa-peristiwa lain juga yang terjadi. Dengan berbagai isu yang mereka angkat, tidak melulu soal polisi, tidak melulu soal TNI. Baik, sekaligus closing statement Pak Ponto, bagaimana memastikan agar intelijen kembali ke fungsi strategisnya, fungsi strategis negara dan tidak menjadi alat untuk membungkam suara kritis?
Ya itu langkah pertama ya Pak, yang kasih tahu Pak Haris tadi itu udah benar. Kalau itu diikuti ya dengan sendirinya seperti tadi. Will-nya sudah ada kata Mas Haris. Keinginannya sudah ada, kemauan. Makanya kalau Pak Haris tadi bilang perpres, kalau saya kurang perpu sekalian. Ya. Ya Oke. itu. Seberapa besar optimis Anda Presiden akan menerbitkan kepres atau perpu sekalipun? Saya belum tahu itu sampai seberapa. Kalau saya standarnya perpu, kalau Pak Haris cuma kepres. Kalau saya perpu. Kalau tim menurut saya kepres saja Pak Ponto. Oh ya, kalau tim hanya kepres. Kepres Tapi saja. untuk selesai harus Untuk perpu. mengawasi. Ya. Pak Ponto, terkait kita berharap ini dibawa ke pengadilan umum begitu ya. Tapi bagaimana menyinkronkan tuntutan peradilan umum dengan aturan hukum militer yang saat ini berlaku bagi prajurit aktif, Pak? Mengingat mereka berempat, saya mengutip yang disampaikan oleh Kapus Pen TNI, berempat adalah petugas dari Denma Bais. Bagaimana menyinkronkan? Itulah yang saya bilang tadi, dibuat perpu untuk koneksitas. Oke. Jadi perpu koneksitas itu sih bisa dibikin aja, ini masuk. Kalau tidak ada perpu koneksitas nanti ya macam-macam itu enggak jelas nanti. Oke, Mas Haris, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana publik bisa mengawal kasus ini? Publik nggak bisa masuk ke markas TNI atau markas Bais. Pagernya tinggi, dijaga pakai senjata panjang, ya kan? Jadi menurut saya itu aja sudah suatu simbol keterjarakan. Memang tentara itu bukan harus hadir di tengah-tengah. Tentara itu datang ke tengah rakyat kalau rakyatnya lagi diserang, bukan rakyatnya diserang. Jadi kalau Anda tanya bagaimana kita mengakses, mengawal, kalau ditangani oleh tentara nggak ada. Apalagi tidak dibentuk tim pencari fakta. Jadi kalau Anda tanya bagaimana publik bisa mengawasi, satu, Presiden bikin tim yang independen, langsung dari Presiden, laporan langsung dari Presiden. Menurut saya contoh Kepres nomor 111 tahun 2005 ketika Munir dibunuh, yang diterbitkan Kepres tersebut oleh SBY itu bisa jadikan rujukan. Pasalnya nggak banyak, tapi prinsipnya tegas. Ada sejumlah nama, ya kan? Dia bekerja sama lalu tim ini bekerja sama dengan dipublikasikan. Nah, selama proses itu semua berkontribusi. Tim ini ketemu banyak pihak dan orang-orangnya sebagian masih hidup yang ada di tim Munir tersebut. Itu bisa dijadikan rujukan, apalagi itu yang bikin SBY, temannya Prabowo sendiri, ya kan? Jadi saya pikir nggak ada yang perlu malu, tidak perlu mencari sesuatu yang baru-baru banget. Ada praktek-praktek baik ya, meskipun tidak sempurna, yang bisa dijadikan rujukan, dijadikan inspirasi untuk dikembangkan lebih lanjut. Jadi sebenarnya will-nya sudah ada, contohnya sudah ada, yang bisa bekerja dalam hal ini polisi juga sudah ada, tinggal diramu semua ketemu. Ya kan, saya nggak bilang beres, tapi saya akan mengatakan ada optimisme dalam kita melawan, menarik garis batas terhadap sebuah kebejatan dan kekerasan. Ya, Mas Haris, jika tadi Anda bilang bahwa publik tidak bisa masuk ke ranah TNI yang dijaga dengan senapan laras panjang, tapi kita, publik, media, Nusantara TV khususnya tetap akan mengawal kasus ini. Dan untuk hari ini saja... Apa Nusantara? Apa jadinya Nusantara kalau kasus ini nggak dibongkar? Contohnya untuk judul kita hari ini, Mas Haris, Kepala Bais dicopot. Kita tidak menggunakan eufemisme lagi untuk Kepala Bais serahkan jabatan. Itu sebagai langkah tegas bahwa kita akan terus mengawal kasus ini. Salam untuk Andri Yunus, kalau diperbolehkan untuk saya sampaikan. Ya, makasih. Mas Haris, terima kasih. Pak Ponto, Laksamana Muda TNI Purnawirawan, Soleman B. Ponto, mantan Kabais, terima kasih telah bergabung di NTV Prime. Sehat selalu Bapak-Bapak. Pemirsa, penerapan pasal dan pengusutan hukum yang transparan menjadi ujian bagi komitmen Panglima TNI dalam menjaga marwah institusi. Fungsi intelijen jangan sampai bergeser menjadi alat intimidasi terhadap kritik. Pencopotan jabatan hanyalah langkah awal. Keadilan sejati tercapai setelah motif penyiraman air keras terhadap Andri Yunus terang benderang di pengadilan.
NTV Prime masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.